Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini cuma satu ini yang hadir ini, yang lainnya gaib nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis UTS daripada gaib semua ini. Ya, alhamdulillah kita bertemu dalam perkuliahan setelah UTS ya. Ternyata masih utuh semua kan ya. Semuanya masih utuh, semuanya masih sehat walafiat, semuanya masih dalam posisi yang luar biasa. Kita bertemu kembali dalam kuliah marketing manajemen, kuliah kelas reguler. Kita sebelumnya yel-yel dulu ya, masih ingat yel-yelnya ya? Oke, baik, semangat pagi. Pagi. Yang jawab wanita ini belum sarapan lagi gitu ya. Jadi suaranya lembut. Oke, NKRI. Harga mati. Oke, mantap. Produktivitas. Harga diri. Oke, luar biasa adik-adik sekalian yang keren-keren, yang hebat-hebat, mantap. Kita mau ketemu kembali dalam perkuliahan marketing manajemen. Ya, kita bersyukur bisa melewati sampai tengah semester ya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira ya. Ada beberapa saudara kita, mungkin teman kita, tetangga kita, mungkin sudah almarhum karena pandemi COVID-19 yang luar biasa. Karena itu kita bersyukur ya, hari ini masih bernapas semua kan? Ya, masih punya nafas semua pagi ini? Oke. Nah, sebelum Anda menjadi pebisnis yang hebat, menjadi konglomerat, miliarder, ya, saya ingin menjaga Anda sekalian supaya tidak terjerumus kepada pebisnis yang salah jalan. Pebisnis yang salah jalan itu adalah pebisnis yang kapitalis, pebisnis yang rakus, pebisnis yang greedy, ya, ego, ingin menang sendiri. Nah, ada salah satu falsafah begini adik-adikku sekalian yang luar biasa. Sebaik-baik hari adalah di mana pada hari itu kita ingat bahwa kita bisa melakukan aktivitas pada hari itu karena semuanya adalah akibat adanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikehendaki untuk hidup. Kita dikehendaki untuk tetap bernapas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejelek-jelek hari adalah pada saat kita lupa. Pada hari itu bahwa kita lupa itu bukan karena kehendak Allah, tapi itu kita merasa karena itu atas kehebatan kita, atas kemauan kita. Jadi kita bangun tidur itu seolah-olah karena ya diri kita sendiri. Kita lupa bahwa bangun tidur itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan untuk masih bisa bangun tidur. Ini untuk memberikan fondasi kepada Anda sekalian bahwa apapun yang kita lakukan, bisnis yang kita perjuangkan itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita. Nah, karena apa? Karena kalau kita tidak selalu sadar semacam itu, pada akhirnya kita akan menjadi greedy, rakus, sombong, takabur, dan akhirnya mendolimi orang lain. Kita akan mencari keuntungan sebesar-besarnya karena kita pada akhirnya mengejar harta dunia dan seisinya. Ya, ini penting supaya Anda dalam berbisnis itu tetap tenang, santun, penuh adab, penuh moral ya. Bahwa Anda berbisnis bukan semata-mata mencari keuntungan. Anda berbisnis itu untuk melayani orang, membantu orang, memberikan solusi kepada orang lain sehingga Anda memiliki niat yang betul, yaitu memberikan rahmat kepada orang lain. Nah, ini nyambung dengan dalil khairunas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat ya. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Ya.
Nah, supaya Anda tidak terjebak dengan permainan para kaum kapitalis yang akan merusak jati diri kita, merusak budaya kita. Budaya kita ini apa? Budaya silih asah, silih asih, dan silih asuh. Budaya saling menyayangi, budaya saling mengasah, saling mengasihi, dan saling mengasuh. Tapi jika kita lupa pondasi kehidupan kita, pondasi siapa diri kita, akhirnya kita bukan saling asah, bukan saling asuh, tapi kita akan saling bantai. Ya, berbisnis yang semacam itu akan membuat kita menjadi pebisnis yang puas, pebisnis yang tega mencari menang sendiri, dan pada akhirnya Anda akan tersiksa dengan jalan yang sesat itu. Anda tidak akan menemukan ketentraman dalam berusaha, bahkan Anda akan panik. Kenapa? Karena Anda akan rakus, selalu kurang, ingin merebut semuanya, dan Anda juga akan takut kehilangan kekayaan Anda. Anda akan gelisah. Disitulah penyakit-penyakit akan mulai berdatangan, ya. Ya, galau, gelisah, khawatir, sakit hati, kesal, dan sebagainya, ya. Karena itu saya ingin menanamkan pondasi sebagai seorang pebisnis sejati itu adalah pebisnis yang benar-benar menjalankan amanah sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, ya, makhluk yang memiliki moral yang luar biasa. Padahal kita tahu nih, ada dalil, ya, the more you give, the more you get. Lain sakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasadid. Itu adalah dalil seorang pengusaha. Jadi kalau Anda ingin sukses dalam berbisnis, sebetulnya tinggal perbanyak sedekah dalam usaha Anda. Tadi pagi saya ngobrol dengan pengusaha, diceritain ada namanya seseorang, ya, let's say namanya Pak Ujang lah, ya. Pak Ujang ini dulunya adalah supir angkot. Tapi Pak Ujang ini orangnya baik hati. Jadi dia dari hasil tabungannya itu dia berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah berbakti dia memelihara anak yatim. Kemudian bisnisnya makin berkembang, akhirnya dia banyak membantu membangun masjid. Bisnisnya adalah bisnis membersihkan air sungai, ya, sehingga air sungai itu bersih dan itu dijadikan pasokan untuk pabrik-pabrik. Jadi pabrik-pabrik itu butuh air dan beliau ngambil air dari sungai dan kemudian dilakukan sterilisasi. Nah, di situ beliau semakin berkah kehidupannya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai dalam berbisnis itu yang luar biasa. Yang itu tidak bisa dilogika dan itu petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin jadi pebisnis yang sukses, perbanyak sedekah, jangan curang. Harus menjadi bisnis yang amanah. Bahwa sedekah itu akan dibalas 700 kali lipat, itu adalah intinya. Ya, bisa dipahami, ya? Bisa, Pak. Oke, saya Bisa, Pak. Cuman 2 ini yang paham, yang lain nggak paham? Paham, Pak. Paham, ya? Nah, sampaikan paham, jangan saya salah persepsi nanti, ya. Salah sangka saya. Ya boleh begitu, ya, bilang paham, ya. Oke, saya akan masuk ke materi, ya. Oh ya, sebelum masuk materi sebentar. Saya ingin menyampaikan nih, nggak tahu, saya belum mengupdate yang terakhir, ya. Ini tolong dicatat yang belum mengumpulkan, sorry. Oh, bentar, ya. Oke. Bentar. Ini ada yang belum ngumpulin tugas, ya. Tolong diingat-ingat nih yang belum ngumpulin tugas, tolong diperhatikan karena Anda sedang berlatih menjadi pengusaha. Jadi pengusaha itu harus tekun, telaten, dan ulet. Jadi mengerjakan tugas ini bagian dari ketelatenan, ketekunan, dan keuletan kalian, gitu, ya. Jadi jangan sesuai dengan tugas ini, tugas yang belum mengumpulkan, ya. Siti Nurjana sudah ngumpulin tugas? Siti Nurjana ada? Belum ada, ya, Siti Nurjana, ya. Ketua kelas tolong catat, ya. Halo, ketua kelasnya siapa? Tari Fauzia? Iya, Ya, Pak.
Siti Nurjana. Yang kedua adalah Ulwan Abdul Aziz. Udah dicatat? Yang ketiga Wildan Maulana Hanif. Udah catat? Sudah, Pak. Yang ketiga Wingky. Wingky ini ada, tapi kok tugasnya belum ada. Kemana Wingky ini? Ini Pak, Ada ya? Tugasnya udah di email belum? tugasnya lagi dibikin Pak. Oh siap, ya mantap, semangat ya. Nah, kalau saya Ya, Pak. itu paham manusia meskipun telat nggak apa-apa. Yang penting Ya Pak. ada Makasih, Pak, perbaikan ya. Oke mantap. Maaf Pak, Oke. tugas yang saya kemarin laptopnya di ini jadinya apa? Install ulang, datanya hilang semua. Oke, ya, Hapus, mau dibuat ulang. oke berjuang lagi ya. Berikutnya Yoga Fadila Ramdhani. Ya Pak, Oke, kemarin mantap. dari hari Rabu sakit Pak, baru sembuh mau Oke, ngerjain. oke, insyaallah ya, semangat ya. Itu ujian bagi kita semua. Berikutnya Yopan Sopian. Terus Yos Bilal ya. Nah, terus UTS yang belum ngumpulin satu Nabilah Triani Akbar. Kalau nanti ketua kelas diingatkan ya. Terus Santi Aprilia. Ini saya belum ngecek versi terakhir ya. Setelah hari Jumat belum saya cek lagi UTS-nya. Terus Cindy Sentiani UTS-nya. Berikutnya Siska Silviani. Terus Siti Nurjana. Ria Amanda. Ulwan Abdul Aziz. Wildan Maulana Hanif. Wingky juga. Yoga Fadila Ramdhani. Yopan Sopian. Wijan, Faujan ya. Kalau sudah email nanti berarti ya sudah. Nanti saya cek ya. Itu yang belum. Dari catat ya ketua kelas ya. Saya sudah Pak. Ulwan udah Saya ya. juga Nanti saya sudah, cek Pak. ya. Sudah. Udah berarti ya. Oke. Yoga juga udah Pak, walaupun telat sehari soalnya kan sakit, jadi ngirimnya paginya, Bapak malamnya soalnya nggak kuat ngirim. Oke. Kalau Yuda Bapak udah. Santi juga udah ngirim, Pak. Oke Saya ya. bilang Oke. tanggal 2 Desember, Pak, UTS-nya. Oke, sip. Kalau sudah. Ini saya belum memang weekend ini belum update saya. Kemarin terakhir itu hari Jumat saya update ya. Kalau sudah syukur alhamdulillah, terima kasih. Saya ingin menjelaskan adik-adikku sekalian yang luar biasa. Menjadi pebisnis itu harus siap menghadapi proses dan segala hambatan yang muncul ya. Itulah bedanya pebisnis dan bukan pebisnis. Pekerja itu orang yang dia tidak terlatih begitu. Dan saya memiliki kewajiban melatih Anda sekalian agar Anda telaten, tekun, dan pantang menyerah dengan apapun. Jadi jangan dilihat, wah tugasnya gitu-gitu aja. Saya nggak tertarik dengan tugas. Bukan itu intinya. Pebisnis itu dia mencintai melayani pelanggan. Nah, mencintai ya. The power of love. Jadi kalau Anda berbisnis dengan terpaksa karena mengejar materi, kekayaan, Anda tidak akan menikmati melayani pelanggan. Anda akan sakit di sana, akan tersiksa. Karena Anda terpaksa melayani orang lain. Menjadi pebisnis berarti Anda harus mengembangkan cinta, rahmah, Rahman dan Rahim. Anda harus menumpahkan Rahman dan Rahim, rahmah kepada pelanggan Anda. Service excellent. Nah, oke ya. Nah, saya mau masuk ke materi ini. Ini karena penting ya. Oke, nah, bisa kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Oke, kita mau bahas tentang sebentar. Tentang service excellent ya. Kali ini kita akan masuk service excellent. Kenapa? Karena itu inti dari pebisnis. Ya. Oke. Pak. Ya. Ya, Pak. Silakan. Wingky udah Pak. Udah ya. Oke, mantap. Nanti saya cek di email ya. Terima kasih kalau sudah. Nanti saya cek di email. Terima kasih kalau sudah. Saya mau lanjutkan lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, kelihatan ya defining marketing. Ya, apa itu
pentingnya ilmu marketing. Jadi kita harus paham betul urgensi dari marketing. Karena kalau Anda nggak paham, Anda akan berat menjalankan strategi marketing dan strateginya dan implementasinya. Kemudian skopnya apa saja, core marketingnya apa, kemudian marketing realitanya bagaimana, company orientation toward the marketplace ya. Terus berikutnya saya akan, nah ini yang paling penting nih, service excellence ya. Dalam perkembangan kekinian, dalam era digital ini gitu ya. Dalam era digital ini hasil penelitian saya juga ya. Kalau Anda ingin memenangkan persaingan pertarungan, menangkan kompetisi, ya, maka kita harus memahami service excellence. Nah, service excellence yang saya ketemukan dalam eksplorasi, dalam pengembangan theoretical dan empirical. Yang pertama, kita harus bisa menghadirkan manfaat, bisa menghadirkan apa? Manfaat. Ya, yang disebut performance. Jadi layanan produk baik barang maupun jasa Anda itu harus memiliki performansi yang tinggi. Harus benar-benar bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keuntungan, benefit bagi customer. Makanya dari awal selalu saya meminta Anda melakukan observasi siapa diri Anda. Anda itu membawa manfaat enggak bagi orang sekitarnya? Sebelum Anda mengobservasi perusahaan-perusahaan di sekitar Anda ya. Jadi azas manfaat, azas bahwa kita harus bermanfaat itu menjadi fondasi penting awal bagi pengusaha digital saat ini. Jadi kalau dalam dalil tadi disebutkan khairun nas anfa'u minas, sebaik-baik pengusaha adalah pengusaha yang bermanfaat. Ya, itu relevan sekali. Artinya dalil-dalil dalam agama Islam itu menjadi dalil-dalil penting bagi kita untuk menjadi pengusaha. Kalau Anda mau menjadi pebisnis yang sukses, Anda harus menerapkan dalil khairun nas anfa'u minas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan itu relevan dengan apa yang saya teliti. Ya, pertama azas manfaat. Oke ya, jadi jangan Anda hitung-hitungan. Mau menolong orang, mau tersenyum sama orang aja hitung-hitungan. Ya, coba. Ini saya cek lagi ya. Saya cek. Mau nyalain kamera aja Anda hitung-hitungan nih sama dosen. Coba. Kenapa sih nggak mau nyalain kamera? Ayo, coba. Apa alasannya kalau nggak mau nyalain kamera? Ya Pak, baru bangun sakit Pak, belum mandi udah lama. Sama dosen sendiri aja kok. Wah, hitung-hitungan ya. Kenapa sih coba saya ingin tahu pendapat manusia seusia Anda atau di lingkungan pergaulan anak-anak muda. Kenapa sih kalau lagi online gini malas nyalain kamera? Ayo kenapa coba? Kita buka-bukaan ya sebagai sesama pebisnis. Kita harus openness, harus terbuka. Anda kalau dengan pelanggan kalau nggak terbuka ya nggak dibeli nanti produk Anda. Anda nggak menjelaskan kelebihan, kekurangannya apa. Anda harus openness, harus terbuka dengan pelanggan. Nah, mulai dari sekarang ini harus dilatih habit Anda. Anda melayani ya, mendengarkan dengan serius, melayani, menghadap, bahkan mengomentari kalau ada hal yang nggak ngerti atau patut ditanyakan. Itu artinya Anda saling timbal balik. Ya, dengan timbal balik itu Anda akan semakin paham dengan keilmuan yang disampaikan oleh dosen. Tapi kalau nggak ada timbal balik, ya mungkin ilmu yang disampaikan oleh dosen nggak nyampe ke Anda. Karena Anda nggak membuka diri, ya, nggak membuka minat atau nggak membuka niat untuk menyerap ilmu. Tapi kalau timbal balik, wah nanti diterima, dibalikin lagi. Anda bertanya kan, dibalikin lagi. Biar kelihatan di kamera ya, dibalikin lagi. Nah, berarti Anda menerima, menyerap, dan bertanya, komentar, dan sebagainya. Nah, sebagai seorang bisnis, Anda harus bermanfaat. Salah satunya adalah menghormati orang. Anda memiliki moral yang tinggi. Anda memiliki adab yang tinggi. Ya. Nah, itu
pondasi awal ya, bermanfaat. Contohnya semua pernah nyari file, nyari gambar di Google kan ya. Ya, di YouTube pernah menggunakan? Ya, itu bermanfaat nggak buat Anda? Bermanfaat, Pak. Ya. Bermanfaat. Ya, itulah salah satu faktor penting kenapa mereka sukses bisnis. Karena mereka bermanfaat. Jadi kalau mau jadi pebisnis yang sukses, Anda harus bermanfaat. Itu syarat wajib. Syarat wajib. Nah, kalau Anda malas berikan manfaat, Anda hitung-hitungan, udah jangan mimpi jadi pebisnis. Anda hanya buang-buang waktu dan Anda akan lelah sendiri. Ya. Ya kecuali Anda saya mau jadi karyawan, saya pegawai, ya itu mungkin level Anda di situ. Tapi Anda kalau mau sukses menjadi bisnis, soalnya harus bermanfaat ya. Jadi bermanfaat itu merupakan poin penting yang nggak bisa ditawar-tawar. Kalau yang ini harus dilatih. Anda harus minimal bermanfaat, minimal menyapa orang, tersenyum, proaktif, ramah ya, someyah ya kalau orang Sunda ya. Jadi jangan cemberut saja gitu ya, harus someyah ketemu siapapun bicara. Sampaikan pendapat, sampaikan tentang sesuatu yang baik-baik, yang menyenangkan, yang membuat orang dari senang. Akhirnya Anda dirindukan oleh orang lain. Ya, dibutuhkan oleh orang lain. Jangan sampai Anda itu kehadirannya jadi haram gitu ya. Tidak disukai kehadirannya. Anda itu harus wajib hadir gitu, dicari sama orang. Karena kan ada orang yang wajib, yang sunnah, ada yang haram gitu. Orang yang haram itu yang tidak disukai sama orang, wah ini malah kalau hadir membuat repot aja, itu haram ya. Ada yang sunnah ya boleh hadir boleh tidak, karena hadir pun juga nggak terlalu banyak gunanya, tidak ada pun juga nggak apa-apa. Tapi ada orang yang wajib hadir, kalau nggak ada dia repot nih kita. Nah, positioning Anda ada di mana? Sebagai orang yang haram, orang yang sunnah, atau orang yang wajib hadir? Nah itu penting ya. Nah jadi ajaran Islam itu luar biasa ya, bayangkan. Dari wajib, sunnah, haram saja udah bisa masuk ke teori tentang marketing, tentang servis. Ya, itu suatu yang luar biasa. Jadi Anda nggak usah lari kemana-mana sebetulnya untuk belajar bisnis dan sebagainya. Oke, paham ya? Satu tentang manfaat. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah nyaman. Convenient, ya. Anda dalam memberikan layanan harus bisa memberikan kenyamanan. Kalau Anda tidak bisa menghadirkan kenyamanan, terutama untuk orang Indonesia, Anda akan ditinggal. Orang akan memilih produk yang mungkin tidak sebagus produk Anda, tapi nyaman tuh melayaninya, nyaman menggunakannya, nyaman dengan rasanya, suasananya, penerimaannya pada saat Anda hadir ke counter gitu nyaman. Ruangannya adem, sejuk, indah, terus disambut dengan ramah. Nyaman, meskipun produknya mungkin biasa-biasa saja. Ya. Dan sekarang pertanyaannya, Anda menjadi orang yang nyaman bagi orang lain atau menjadi orang yang menyebalkan buat orang lain? Ayo coba Anda mengevaluasi diri. Sampaikan, Anda itu menjadi orang yang nyaman buat orang lain, menyenangkan buat orang lain, atau menyebalkan. Jadi sehingga sampai haram hadir. Ya. Kasihan deh lu gitu yang diharamkan oleh teman-teman hadir. Karena ketidaknyamanan gitu ya. Makanya hati-hati dalam berkomunikasi, hati-hati dalam berpenampilan, hati-hati dalam bersikap. Karena kita harus menghadirkan kenyamanan. Ya. Anda terlintas enggak bahwa Anda harus nyaman bagi orang lain selama ini? Terlintas, Pak. Iya, Ya. Pak. Oke ya. Jadi harus nyaman buat orang lain. Meskipun Anda mungkin nggak punya produk yang wah, tapi kalau nyaman, maka Anda akan diwajibkan hadir oleh orang lain. Jadi kenyamanan ini adalah kunci. Ya, Anda pakai Google nyaman nggak? Pakai Facebook nyaman nggak? Pakai IG nyaman nggak? Nyaman, Pak. Nah itu. Malah mereka yang menerapkan dalil-dalil ajaran Islam dalam bisnis. Gitu ya. Ya keren ya.
kita malah menjauh dari ajaran Islam. Padahal ajaran Islam itu sangat relevan dengan bisnis. Ya, nyaman itu apa tadi? Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Atau sebaik-baik orang adalah orang yang mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Bahkan begitu kan memperlakukan customer itu kan. Benar-benar kita mencintai customer seperti kita mencintai diri sendiri sehingga kita menservis secara maksimal. Jadi kita tidak menganggap customer itu sebagai orang lain, kita hanya pingin duitnya saja. Tapi kita benar-benar ingin menservis dia, menolong dia, membantu dia, menyelamatkan dia. Itulah nyaman. Itulah manfaat. Sehingga mereka dengan sukarela mengeluarkan uang karena mereka merasakan manfaat dan kenyamanan kepada yang melayani, kepada yang memberikan servis. Ya, oke, paham ya? Dua harus nyaman ya. Meskipun manfaat, kalau nggak nyaman ya kurang menarik buat orang. Ini manfaat tapi ribet, ruwet, wah susah prosedurnya, ngambilnya jauh, berat gitu barangnya, kemasannya susah dibuka gitu ya. Saya sering itu kalau buka apa ya kayak ciki ya, snack gitu, buka bungkusnya susah sekali disobek kan, kesel kan? Harus nyari gunting gitu ya. Pernah ngalami nggak gitu? Kenapa? Kenapa? Kesel kan? Mau makan udah lapar, bukanya susah amat tuh. Terus nyari gunting kemana lagi nyimpennya kan? Itu sesuatu yang sederhana, tapi mempengaruhi kepuasan pelanggannya. Oke ya, berikutnya setelah kenyamanan ya, adalah mudah ya, easy to use. Dimudahkan, kita harus memudahkan customer ya. Kita jangan mempersulit. Kita harus selalu mengevaluasi layanan kita, produk kita, ini mudah nggak buat customer? Nah, saya ingin tanya nih, pada saat Anda daftar ke UMB kemudian diterima, dan Anda harus daftar ulang dan sebagainya, prosesnya mudah atau rumit di UM Bandung? Mudah. Mudah ya? Satu orang yang mudah, lainnya sulit? Mudah, Pak. Mudah, Pak. Udah, Pak. Jadi benar ya yang saya sampaikan bahwa kemudahan itu mempengaruhi kalian untuk daftar di UM Bandung kan? Iya. Ya coba kalau rumit kalian nggak jadi itu masuk UM Bandung kan? Ya. Nah buat yang wanita gitu kalau dilamar juga jangan sulit-sulit ya. Nanti kalau sulit nggak jadi dilamar tuh. Jadi jangan terlalu banyak kriteria. Nah, ingin kaya, soleh, baik hati gitu ya. Nggak ada yang sempurna. Ya, jangan banyak pertimbangan. Yang penting kalian berdoa, meminta kepada Allah diberikan jodoh yang terbaik. Sudah, apapun adanya itu dihadirkan oleh Allah, itulah yang terbaik ya. Ya, jangan terlalu menyulitkan ya. Nah, buat laki-laki juga gitu. Jangan menyulitkan wanita ya. Oh harus perfect, harus glowing ya. Nanti sulit laki-lakinya juga nggak dapat tuh. Jadinya jomblo ya. Ada skripsi itu, skripsi lucu nih judulnya. Gini skripsinya. Tingkat keuletan seorang jomblo dalam menghadapi kehidupan. Pengaruh keuletan seorang jomblo dalam menjalani kehidupan agar tetap bahagia. Ada skripsi yang membahas itu. Ya, keuletan, kesabaran seorang jomblo dalam mengalami kehidupan ini. Ya, tapi hebat juga lah, salut ya. Artinya dipelajari yang gitu-gitu bahwa ketika kita jomblo pun kita harus tetap semangat ya, tetap produktif, tetap bermanfaat ya. Nah, itu menggambarkan mereka luar biasa ya. Nah, jadi kemudahan itu sangat luar biasa ya. Meskipun dalam kondisi apapun Anda jangan sampai pernah mempersulit pelanggan Anda, jangan sampai. Anda harus selalu mempermudah. Oke, paham ya? Kalau ada tanya pengalaman silahkan komentar. Berikutnya adalah price value, bernilai ya. Jadi Anda itu harus memiliki nilai yang tinggi. Kira-kira nilai Anda ini tinggi atau nilai Anda itu nggak ada nilainya kalian nih dibanding orang lain. Makanya produktivitas, harga diri. Anda punya harga nggak dibanding orang lain? Anda produktif nggak?
Anda ada manfaatnya enggak? Anda ada pengaruhnya enggak buat orang lain? Produk Anda itu nilainya dianggap tinggi enggak oleh customer? Kalau customer melihat, produk Anda ini enggak bernilai, mahal tapi enggak ada manfaatnya, ya jangan berharap produk Anda akan bisa sustain berkompetisi di lapangan. Kalau produk Anda ini ternyata mengecewakan. Produk Anda mungkin tidak terlalu canggih gitu ya, tidak terlalu high tech. Tapi produk Anda memiliki nilai value yang tinggi, value emosi misalnya ya. Misalnya produk Anda itu sangat memuliakan manusia, sangat menghargai manusia, memiliki local wisdom yang luar biasa, sehingga orang di lokal situ sangat bangga memakai produk Anda. Itulah price value. Jadi price value tidak selalu serta-merta berkaitan dengan mahalnya materi, bahan baku. Bisa jadi layanannya, bisa jadi tampilannya, bisa jadi karena itu disukai oleh komunitas. Itulah price value. Jadi sangat worth it pelanggan mengeluarkan uang sekian dengan produk yang Anda berikan. Ya. Jadi kalau misalnya gini, Anda bergaul dengan orang lain, dan kemudian orang lain itu benar-benar mendapatkan manfaat, terhibur dengan Anda ya. Anda suka menyampaikan kisah-kisah yang menyemangati. Anda selalu tampil menyenangkan, bergembira, orang jadi bersemangat. Yaitu price value Anda tinggi. Jadi orang jauh-jauh ketemu Anda itu sangat mendapatkan manfaat. Sangat mendapatkan motivasi. Sekarang saya nanya, Anda saya kasih kuliah ini Anda merasa tersemangati enggak? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Anda termotivasi enggak untuk semakin meningkatkan kualitas hidup? Termotivasi. Ya, Pak. Iya, Pak, termotivasi. Ya, Anda mengeluarkan pulsa, kuota dan sebagainya, itu sebanding enggak dengan yang saya berikan? Sebanding enggak manfaat yang saya berikan dengan Anda mengeluarkan kuota? Sebanding, Pak. Ya, Lebih dari kuota ya. kalau seminar gini kan Kalau seminar kira-kira bayar berapa kalian dengan materi saya semacam ini? ratusan ribu sampai jutaan ada. Iya, ini ilmu yang mahal ini. Ini mungkin dosen lain atau pengusaha yang lain mungkin nggak menyampaikan inti-inti dari ilmu-ilmu dahsyat ini. Ya, nah itulah gunanya kita ketemu dalam kuliah ini ya. Oke ya, paham ya? Price value. Price value artinya produk Anda benar-benar memiliki nilai yang tinggi. Dan Anda harus terus mengupgrade diri Anda supaya memiliki nilai yang tinggi. Bukan berarti Anda makin berat badannya ya. Wah ini berat badannya, nilainya makin tinggi nih Pak. Semakin berat semakin mahal. Bukan berarti, oh saya mentahnya aja mahal Pak, apalagi kalau matang. Jadi Anda harus direbus dulu biar makin mahal. Gitu ya. Ada burung yang harganya jutaan ya, ini mentahnya burung aja mahal. Apalagi kalau digoreng ya, burungnya lebih mahal. Ya. Bukan begitu maksudnya ya. Value benar-benar manfaat dari produk Anda ya. Berikutnya adalah trust, kepercayaan. Nah, ini sulit sekali ya. Membangun trust ini sulit sekali. Ya. Anda harus benar-benar menjaga trust, menjaga kepercayaan dari customer. Menjaga keyakinan dari customer. Makanya jangan sampai mengkhianati, jangan sampai mengecewakan. Sebisa mungkin ketika kecewa, segera perbaiki. Minta maaf dan lakukan penggantian dan sebagainya. Karena kalau orang udah nggak yakin, kalian mau bikin produk sebaik apapun akan ditinggalkan. Kecewa. Bangun trust itu sulit loh. Ya, pengalaman hidup menyatakan ketika kita pernah mengecewakan, misalnya kita janji datang kuliah jam 8. Nyata kalian datangnya 8.15, 8.20 gitu kan. Ya, orang jadi nggak trust. Janji jam 8, datangnya jam 8.30. Saya kan punya banyak kesibukan lain gitu kan. Orang yang nungguin yang udah janji itu. Nah, salah satu contoh trust itu kita disiplin.
hadir tepat waktu. Wah, itu menunjukkan Anda itu profesional, Anda itu serius, Anda itu melayani orang lain gitu ya. Jadi bukan soal sepele hadir tepat waktu itu, Anda sedang melayani orang lain. Anda itu serius, meskipun yang diobrolin tentang apa yang lucu-lucu ya, obrolin tentang ngobrol ya, curhat kali ya. Loh, teman Anda mau curhat itu, teman Anda itu butuh Anda, butuh kasih Anda nasihat, butuh saran dari Anda. Anda menservis teman. Jadi itu bukan semata-mata hubungan sesama teman remaja, bukan. Anda sedang berikan manfaat. Ya, jadi Anda sedang menservis ya, itu bukan main-main ya. Latih. Nah, saya itu ingin melatih Anda menjadi pebisnis yang hebat. Itulah menjadi pebisnis. Anda lihat orang Jepang tuh, disiplinnya luar biasa. Makanya anak saya yang nomor 2 itu saya sekolahin di Jepang biar dia belajar disiplin ya. Jadi belajar disiplin aja saya suruh ke Jepang sana. Kenapa kalau dinasihatin orang tuanya kadang-kadang kurang percaya ya. Tapi ketika lingkungannya semuanya disiplin, dengan sendirinya dia berubah. Nah, sekarang saya ingin kelas ini semuanya disiplin. Kelas ini benar-benar semangat. Kelas ini memberikan manfaat kepada semuanya. Sepakat guys? Sepakat? Sepakat. Nah, sepakat. Keren. Sepakat. Enak kan? Oh, enak. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya adalah masalah resiko. Nah, Anda jangan memberikan resiko kepada pelanggan. Resikonya jangan besar-besar. Kalau orang sudah ngeluarin uang, jangan sampai produknya jelek, produknya nggak bermanfaat, produknya ternyata mengecewakan. Itu jangan sampai begitu. Karena kalau resikonya tinggi, apalagi dia nanti ternyata menggunakan produk Anda keracunan gitu. Waduh, produk Anda ternyata wajahnya jadi totol-totol, merah-merah. Ada yang punya pengalaman begitu nih? Yang wanita-wanita ini? Pakai kosmetik, wah malah jadi merah-merah itu, jadi jerawatan itu. Waduh, resikonya tinggi gitu ya. Hati-hati, jangan sampai ada resiko, makanya perlu dilakukan penelitian, percobaan, pengecekan, validasi, minta feedback terus. Gimana dampaknya, gimana rasanya, gimana manfaatnya, ada enggak gitu. Kalau ada resiko, wah ini harus dievaluasi, perbaiki dulu. Makanya kan ada itu produk mobil apa yang ditarik gitu kan, mungkin remnya dia masalah, mungkin dia di aerodinamiknya bermasalah, mungkin di apanya, itu ditarik kembali ke produk Honda atau apa dulu. Karena mereka tidak ingin memberikan resiko kepada customer. Ya, resiko itu jangan sampai ada. Makanya diri Anda itu menjadi resiko enggak buat teman Anda. Nah, saya khawatir nih jangan-jangan teman Anda ada yang khawatir dengan Anda, karena kalau dekat-dekat dengan Anda nanti Anda itu sering-sering pinjam uang, ya, sering pinjam duit. Dan habis itu susah ditagih ya. Itu sangat berisiko sekali buat teman Anda, jangan sampai begitu ya. Kalau bisa Anda sering memberi, jangan sering pinjam uang, malu lah ya. Jadilah pengusaha meskipun masih mahasiswa ya. Ngasih, berbagi. Ya, mana yang perlu jajan nih? Perlu bakso nih. Ayo siapa mau mie ayam? Ayo sini. Tak traktir. Wah, gitu ya. Anda punya bisnis yang keren. Jangan malah sering pinjam. Berisiko. Nanti teman Anda nggak ada yang mau dekat dengan Anda. Sorry ya, ini kalau ada yang tersinggung ya, supaya Anda berubah ya. Yang senyum-senyum sendiri kayaknya pengalaman pribadi ini. Ya. Ya, banyak ya yang begitu, yang menjadi pribadi. Saya juga berapa kali jadi korban itu. Wah, udah 10 kali ya. Orang pinjam nggak kembali. Ya sudah, nggak apa-apa, kita berbagi, kita ikhlaskan saja ya. Berikutnya adalah habit, kebiasaan ya. Jadi orang itu mau menerima, merasakan manfaatnya, merasakan value-nya itu ketika kebiasaannya sama. Kebiasaannya memang selaras dengan. Jadi Anda harus mempelajari kebiasaan customer. Oh, orang ini sukanya ngobrol. Oh, orang ini sukanya dihormati, dihargai, dipuji. Nah, kalian semua suka dipuji kan? Suka dipuji? Wah, apalagi perempuan nih kalau nggak di-like, tidak wah langsung tersinggung ya, baper. Kok nggak ada yang komen sih guys? Wah ini kan temen lu gitu ya. Semuanya suka dipuji.
Jadi pertama taklukkan hatinya ya. Puji dulu itu customer. Wah, Bapak keren. Gimana Pak caranya supaya sukses? Saya ingin seperti Bapak. Gimana ajarkan Pak? Wah, orang itu langsung berbunga-bunga, kepalanya langsung besar. Ya. Setelah dipuji itu namanya ada bukunya namanya Mencari Kawan Menaklukkan Lawan. Caranya begitu dipuji. Wah, ditepuk tangannya, wah, buat Bapak hebat, memang luar biasa. Saya tuh salut dengan Bapak. Kayaknya nggak ada deh orang sehebat Bapak. Tapi jangan lebay juga ya mujinya ya. Orangnya pendek, Bapak kok tinggi sekali ya? Bapak, wah hebat fisik Bapak itu. Padahal orangnya pendek, marah nanti orangnya ya. Jangan lebay gitu ya. Memuji yang natural, tapi prinsipnya pujilah orang, hargailah orang. Ya, itulah kebiasaan. Ya, oke, bisa dipahami. Nah, oleh karena itu kalian juga harus membangun kebiasaan yang baik karena kalian akan memasarkan produk. Kalian akan menjadi pebisnis yang sukses. Ya. Oke, yang terakhir berkaitan service excellence adalah social influence, pengaruh sosial. Jadi service Anda akan makin excellent, akan semakin dirasakan oleh customer manakala ada pengaruh sosial yang mempengaruhi bahwa produk Anda dinyatakan sangat luar biasa. Makanya endorser public figure itu yang dijadikan sebagai brand ambassador itu karena mereka diharapkan menjadi social influence, memberikan pengaruh sosial. Ya, ini strategi ya. Kalau Anda ingin tenar, Anda ingin sangat dibutuhkan oleh teman Anda harus mencetak orang-orang yang bisa memberikan pengaruh. Anda bisa memberikan pengaruh sosial kepada orang lain. Maka Anda akan memberikan kepuasan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka melihat Anda itu sesuatu yang excellent ya, karena akibat bisa jadi provokator ya. Jadi provokator yang positif ya. Itu social influence itu banyak dimainkan di mana sekarang? Banyak dimainkan di mana social influence? Sosmed, Pak. Ah, keren di sosmed. Itu social influence saat ini ya. Di digital marketing ya. Bayangkan itu di sosmed itu, wah semua kegiatan semua ini sekarang bisa dilihat di sana. Nah, bahkan banyak artis yang dibayar mahal untuk endorser. Ada orang yang YouTube-nya, channel YouTube-nya itu hanya makan saja, makan yang pedas-pedas, makan daging, wah makannya banyak. Dia followernya jutaan, ya, Pak. Subscribernya jutaan. Maka dia bayar mahal. Jadi kerjanya dia dimakan di restoran terus bayar. Coba. Udah suruh makan, dibayar lagi, bayar mahal lagi. Terus channel YouTube-nya juga menghasilkan ratusan juta, miliaran. Coba. Wah, enak nggak bisnis yang begitu? Enak, Pak. Enak kerjanya makan di restoran mewah-mewah, bayar lagi dan dapat uang lagi dari YouTube kan. Nah, tapi itu nggak datang tiba-tiba. Semuanya berawal dari tadi, Anda harus bermanfaat dulu, Anda harus mudah, Anda harus nyaman, Anda harus bisa memberikan manfaat, Anda tidak memberikan resiko. Kan itu kan? Baru Anda dibutuhkan oleh orang lain. Baru Anda benar-benar menjadi seorang pebisnis yang memberikan service excellent. Ya. Itu bagian dari fondasi pada saat kita memberikan service excellent. Kenapa ini saya sampaikan adik-adik sekalian? Karena marketing plan Anda atau program marketing Anda itu harus benar-benar bisa memberikan faktor-faktor tadi atau item-item tadi. Jadi dalam filosofi memberikan marketing itu tadi ke-8 tadi ya, itu harus Anda pertimbangkan masa-masa itu semua terakomodir dalam program marketing Anda. Jadi Anda bisa menyampaikan bahwa produk Anda itu sangat bermanfaat. Bagaimana bahasanya, bagaimana kosakatanya, bagaimana tampilannya. Terus kalau ada videonya semacam apa, bahwa menyatakan produk Anda ini bermanfaat. Anda pernah melihat iklan nggak? Kira-kira produk apa yang menurut Anda sangat bermanfaat? Iklan apa kira-kira?
Anda punya HP ya? Pernah Punya, lihat Pak. iklan HP? Apa? Pernah. Kira-kira menurut Anda pada saat Anda melihat iklan HP, menurut Anda HP itu bermanfaat nggak? Manfaat. Iya, Manfaat. Ya. Jadi di Indonesia didorong paling awal adalah azas manfaat. Di iklan itu, wah ini jeng, ini teh, ini mbak, ini gunanya untuk ini manfaatnya begini. Kemarin saya mengalami ini dan alhamdulillah setelah pakai produk ini saya langsung sembuh jeng. Berat badan saya turun 10 kilo jeng. Wah langsung laku itu obat herbanya ya untuk menurunkan berat badan supaya kita makannya enak lagi ya. Kita bisa jajan lagi kuliner setelah berat badannya turun ya, makan bala-bala, makan seblak, bisa makan lagi setelah berat badannya turun. Bayangkan strategi itu membuat produk laku ya, karena orang mencari manfaat. Padahal kadang-kadang ya itu entah iya apa tidak, tapi diterima secara logika oleh customer. Padahal mungkin setelah Anda mengkonsumsi produk itu kok nggak turun-turun berat badan saya ya. Karena ternyata makannya bertambah meskipun memakai produk herbal, produk untuk menurunkan berat badan. Setelah saya memakai kosmetik ini, saya tampil lebih muda. Seperti 10 tahun lebih muda, gitu ya. Dibandingkan orang tua saya. Saya lebih muda dibandingkan nenek saya, gitu ya. Ada yang bikin guyonan begitu ya. Wah, setelah pakai kosmetik Anda akan tampil muda dibandingkan dengan nenek Anda. Maksudnya itu guyonan ya. Tapi itu maksudnya mengarahkan bahwa benar-benar ada manfaat yang akan Anda dapatkan gitu ya. Wah, setelah saya banyak minum air putih, saya minum air kelapa, ternyata benar saya tampil lebih muda dibanding orang tua saya, dibanding bapak saya gitu ya. Nah, itu maksudnya membangun isu gitu ya. Tapi itulah yang dimainkan oleh para publisher, para agen iklan ya. Anda merasakan begitu nggak yang dimainkan oleh para perusahaan iklan gitu? Ya kan begitu kan? Nah, Anda jangan-jangan nanti malah jadi pengusaha iklan ya, melakukan periklanan perusahaan apa, produk apa, itu boleh jadi nanti Anda bikin perusahaan itu. Kalau Anda ahli dalam membangun brand, Anda ahli dalam memasarkan produk, membuat produk itu terkenal. Boleh jadi Anda menjadi pengusaha periklanan, kita nggak tahu, who knows, ya. Ataupun kalau tidak nanti Anda punya produk, Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda tahu strategi bagaimana mempromosikan, mengiklankan. Anda akan menjadi manajer, senior manager, bahkan Anda akan menjadi direktur marketing. Wah, kira-kira gajinya berapa ya direktur marketing ya? Berapa kira-kira gaji seorang manajer di Bandung? MM-an Pak. Ya, kalau direktur itu dia tantiemnya bisa MM-an gitu ya. Makanya jadilah orang yang ahli bermanfaat. Supaya nanti ada perusahaan yang merekrut Anda menjadi direktur. Kalau Anda tidak ahli, terus kuliah hari-hari, asal lulus, ya jangan harap jadi direktur ya. Jadi apa nanti? Jadi staf ahli ya, selamanya jadi staf. Gajinya berapa? Ya UMR lah, ya UMR berapa di Bandung? Paling 3 juta ya. 3 juta buat bensin, buat makan habis. Terus Anda mau beli rumah, mau beli kendaraan dari mana? Pusing kan? Nah, hidup tidak enak, hidup tidak nyaman karena Anda belum ahli, Anda belum membangun kapasitas. Oke ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan jurus-jurus jitunya dari perusahaan periklanan atau dari perusahaan apapun yang ingin menaikkan produk Anda. Dan ketika Anda ingin berkarya sukses, itu juga sangat relevan Anda pakai. Di sini ada yang ingin jadi politikus, ingin jadi public figure, itu caranya. Trik-triknya, item-itemnya Anda sudah tahu. Tinggal Anda membangun, membuat program, mempraktekkan. Ini semester berapa ini? Semester 1 atau semester 3? 3. Iya, Pak. 3 ya. Biasanya 3 nanti mau jadi ketua BEM atau ketua HIMA tuh. Oh, Anda harus bangun brand kan, kalau pemilihan.
Ya, lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Anda harus bermanfaat. Setiap hari Anda mentraktir teman. Wah, iya. Guys, kita kantin guys. Mungkin sehari 2 orang, 3 orang. Gantian itu kelas mana diajak ke kantin. Wah, pada saat pemilihan BEM, HIMA atau apapun Anda pasti menang. Karena Anda dikenal. Modalnya let's say sehari kita ngasih mentraktir teman let's say 2 orang ya 20.000 atau 30.000 lah ya. Beli mie telur ya. Kalau setiap hari Anda begitu, Anda akan terkenal dan Anda akan menang dalam pemilihan. Percaya deh ya. Saya pernah mempraktekkan itu. Jadi saya pernah mempraktekkan begini. Saya setiap pagi mengirim kata-kata motivasi ke grup. Setiap pagi, habis sholat subuh. Itu kan murah ya. Murah itu. Begitu pemilihan saya menang. Kenapa? Karena dikenal. Karena orang merasa mendapatkan manfaat dari kata-kata mutiara yang saya sampaikan. Nah, banyak trik untuk Anda bangun brand, Anda bermanfaat, Anda disenangi dan sebagainya. Itu banyak trik, nggak harus pakai uang. Ya. Tapi banyak trik di mana Anda bisa dicari, dibutuhkan. Bahkan kalau saya lupa waktu itu ya, saya lupa untuk ngirim kata-kata mutiara itu, saya ditanyain tuh, kok hari ini Bapak tidak ngirim itu kata-kata mutiara gitu. Nah, apa artinya itu dibutuhkan gitu ya. Jadi bukan hanya gara-gara kita nggak membayar uang dan sebagainya, itu kita harus bisa artinya bisa rugi dan sebagainya, bukan. Tapi dengan kita memberikan manfaat semacam itu, kehadiran kita selalu ada, itu sudah kita memenangkan persaingan itu. Jadi kehadiran Anda bermanfaat itu akan meningkatkan persaingan dengan teman-teman Anda. Anda bukan dalam kerangka bisnis ya. Sekarang Anda bagaimana membangun eksistensi saja di kampus. Anda bangun tuh kehadiran Anda, eksistensinya dengan kebermanfaatan. Maka Anda akan menjadi eksis, Anda akan sangat dibutuhkan oleh teman-teman Anda. Ya. Itu adalah kunci rahasia memenangkan pertempuran persaingan semacam itu. Jadi Anda jangan pilih-pilih berteman ya. Jangan nggak mau sama dia. Dia mau suka banyak omong. Dia mau suka lebay. Ya. Dia mau suka usil. Suka kepo. Nah, ada yang kesel sama teman yang kepo. Biasanya yang laki-laki ini suka kepo nih. Sedang apa gitu ya. Ngapain ya, suka kepo itu. Biarkan aja kepo, yang penting Anda bermanfaat. Ya. Jangan jauhin, biarin aja. Ya. Anda nggak usah baper, nggak usah sakit hati, biarkan santai, standar saja. Yang penting Anda bermanfaat. Karena Anda harus hadir bermanfaat, Anda harus menyenangkan, Anda harus mudah, Anda harus dipercaya. Kalau Anda gagal membangun itu selama jadi mahasiswa, Anda juga akan kesulitan membangun itu ketika nanti Anda bekerja, ketika Anda menjadi pebisnis. Percaya deh, saya udah melewati semua ya. Dulu saya nggak dilatih begitu-begitu karena saya kuliah teknik dulu ya. Ada yang ngasih tahu. Jadi waktu saya kerja itu saya bodoh. Saya nggak bisa apa-apa. Makanya saya dikucilkan di kantor. Tidak suka ngomong, tidak ngerti kerja bagaimana, tidak berusaha memuaskan teman. Akhirnya saya dikucilkan. Makanya saya sampaikan gitu ya. Jangan sampai Anda tersiksa kayak saya waktu awal-awal kerja ya. Ya, jangan sampai Anda masuk lubang yang sama dengan saya dulu masuk lubang kegagalan. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan? Ada komentar? Saya ada pertanyaan. Ada, silakan. Dalam berbisnis gitu kan Pak ya. Ya. Dalam banyaknya persaingan, terus tantangan zaman juga. Gitu. Terkadang kan kita suka mentok untuk berpikir bagaimana menentukan misalkan suatu produk atau program atau rancangan bisnis itu sendiri gitu. Ya. Nah, gimana caranya gitu kita tuh untuk bisa berpikir analitik dan konseptual gitu Pak, agar ya kita bisa mencerna informasi terus menafsirkannya dan sehingga hasilnya untuk rencana kita ke depannya gitu. Oke. Nah,
Jadi begini ya, itu nanti ada di materi manajemen, namanya materi strategic management. Nah, ini soal marketing, soal bagaimana kita membangun brand gitu ya. Nanti soal operasionalisasi manajemen, soal human capital management, soal product management, soal financial management, soal pengambilan keputusan itu ada di ranah manajemen. Jadi selamat Anda itu sudah mengambil jurusan yang sangat penting. Nanti Anda akan belajar itu bagaimana membuat produk ya, menginisiat produk, bagaimana value chain, bagaimana struktur perusahaan kita. Itu ada di manajemen. Nah, tapi Anda harus melengkapi lagi, nanti Anda harus sering ngobrol dengan praktisi pebisnis. Karena banyak hal-hal yang tidak tertuangkan dalam materi perkuliahan. Ya misalnya gini, kayak tadi, kita kalau pebisnis, itu sebetulnya kita mau produk apa sih? Gitu kan? Kira-kira produk apa yang akan laku, yang akan dibutuhkan. Nah, kalau nanti sudah belajar product development, bagaimana menginkubasi bisnis, kita akan tahu bagaimana memilih produk, caranya seperti apa, mekanismenya bagaimana, metodologinya bagaimana, nanti dipelajari. Terus kemudian pelayanannya seperti apa, flow proses kita membuat organisasi perusahaan kita seperti apa, ada bagian apa aja, bagiannya menangani produk, layanan, keuangan dan sebagainya, bahkan sampai logistik, itu semuanya dipelajari dalam manajemen. Ya, ada manajemen operasi, ada manajemen produk, ada manajemen pelayanan dan sebagainya, service excellence, semuanya ada. Memang di perkuliahan ini dibagi dalam matkul-matkul, mata kuliah. Makanya Anda harus menikmati, menghayati, mengikuti semua mata kuliah yang diberikan selama Anda studi. Nanti itu akan terintegrasi dalam pikiran Anda. Jadi ilmunya masih banyak ya, Setiabudi ya. Nah, semua ilmu itu nanti harus dilatih, dipraktekkan, dan Anda harus banyak melakukan analisa. Karena bisnis itu sesuatu yang tidak hitam putih gitu ya. Tidak hitung-hitungan yang matematika, bukan. Bisnis itu banyak hal-hal yang sangat variasi. Sangat tidak bisa dipastikan di situ. Karena tidak bisa dipastikan, maka kemampuan analisa kita dilatih. Kita menganalisa data, kemudian mengkonstruk data, bagaimana membuat kesimpulan dan membuat rekomendasi, perancangan segala macam. Itu perlu dilatih dalam namanya strategic management. Menetapkan visi misi itu aja dari analisa yang mendalam. Tidak serta-merta Anda langsung menyatakan perusahaan saya visinya ini, misinya ini, tidak begitu. Tapi visi misi itu dilalui dari data empirik dan melalui analisa yang mendalam, observasi dan divalidasi sesuaikan dengan kondisi pasar market. Jadi ada prosedur, ada proses yang baku yang perlu Anda jalankan agar tadi konsep menjadi seorang pebisnisnya benar-benar matang, benar-benar tergambar dengan jelas, gitu ya, tidak ngambang, tidak ngira-ngira. Memang style pengusaha itu banyak, makanya Anda harus berlatih mengembangkan style mana yang cocok kira-kira. Kalau dulu saya pernah ikut kursus namanya Entrepreneur University, yaitu universitas bisnis, ya. Dosen-dosennya adalah para pebisnis, jadi ini nggak ada jasanya. Tapi dari situ kita tahu bagaimana orang mengambil risiko, bagaimana orang membangun pasar, bagaimana orang mencari opportunity, peluang-peluang itu. Mereka ajarkan itu semua. Makanya Anda harus sering bergaul dengan para pengusaha, harus sering ngobrol, sering nongkrong, sering bertanya. Nanti muncul itu, oh caranya begini, caranya begini. Kayak salah satu cara kita kalau ingin melihat di sesuatu wilayah itu kira-kira potensial bisnis apa enggak, Anda lihat di kota itu ada bank enggak? Terutama bank BCA tuh. Kalau di situ ada bank BCA berarti ekonomi di situ bagus. Nah itu contoh praktis kita melihat potensi pasar ya. Kalau nggak ada bank BCA mungkin di situ sepi. Nah gampangnya begitu. Bank BCA bank itu pada waktu mau buka kantor di situ dia sudah survei, menganalisa segala macam. Cara gampangnya begitulah ya. Tapi kalau Anda mau ya Anda survei sendiri, amati sendiri, wah diteliti sendiri, diobservasi sendiri, wah itu keren juga. Anda akan yakin bahwa oh di sini banyak orang yang butuh produk A, butuh produk B. Dan nanti cara menghadirkan produknya begini. Karena Anda sudah ngobrol, Anda sudah melihat, Anda survei, Anda nanti akan melihat dengan. Nah nanti itu perlu latihan.
Nah, makanya saya melatih tugas-tugasnya Anda selalu melakukan observasi dan sebagainya. Karena pebisnis itu nanti melakukan itu, gitu ya. Nggak ada yang teori, semuanya harus dipraktekkan. Bisnis itu ilmu keahlian, keterampilan yang harus dipraktekkan, bukan ilmu teori. Anda dapat A, tapi Anda nggak praktekkan, percuma ilmu bisnis Anda. Ilmu manajemen Anda percuma, tidak akan banyak. Oke, itu kira-kira Sandi, Budi, Ganda ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain ada? Nabilah mau bertanya Pak Oke, silakan. tentang ini Pak kepercayaan. Oke, trust ya. Oh ya, tentang kepercayaan Pak, misalnya ada direktur itu di satu perusahaan kan harus membangun kepercayaan antar timnya ya Pak ya, antar karyawannya. Ya, betul. Nah, cara membangun kepercayaan tersebut gitu kan susah ya Pak. Ya. Cara membangun kepercayaan tuh kayak gimana gitu. Oke, bangun trust ya. Jadi trust kepercayaan itu ada beberapa macam. Trust terhadap kualitas ya. Trust terhadap kesesuaian spesifikasi. Trust terhadap kredibilitas. Trust terhadap komitmen kita. Jadi namanya trust saya dalam itu satu berkaitan dengan spesifikasi. Jadi kalau orang itu mempersepsikan misalnya orang itu yang dia akan pilih kalau orang itu amanah, orang itu disiplin, orang itu benar-benar melayani, ya itu spesifikasi. Nah, ini karena spesifikasi hubungan antar orang ya, maka Anda harus benar-benar menjadi orang yang seperti itu. Ya kita amanah, kita komitmen, kita disiplin, kita benar-benar melayani. Selalu begitu orang akan trust. Sama kayak produk misalnya HP ya. HP ini ternyata bandel, handal. HP ini suaranya jernih, gambarnya bagus. Di iklan dia mengiklankan begitu. Sama dengan barangnya. Maka orang akan trust. Tapi kalau di iklannya bagus, ternyata barangnya jelek. Nah, ya, barangnya jelek, orang nggak trust lagi. Jadi trust itu adalah ketika orang melihat samanya kenyataan dengan spesifikasi atau hal-hal standar yang dia yakini. Nah, makanya kita harus paham pelanggan nih. Pelanggan itu meyakini kita, meyakini HP ini itu seperti apa? Oh, ternyata dia bandel, oh, dia memorinya banyak, dia fotonya jernih, bahkan bisa membuat orang jadi lebih cantik gitu ya. Katanya apa kamera jahanam jahat gitu ya. Orangnya lebih cantik, lebih ganteng, lebih glowing, lebih putih gitu ya. Tapi kalau ternyata orang mengharapkan begitu dan di iklan begitu, orang ketika, oh iya benar kameranya bisa membuat kita lebih cantik, lebih muda 20 tahun dibanding nenek kita, gitu ya. Itu orang merasa trust dengan produk Anda gitu ya. Meskipun itu nggak baik sebetulnya secara apa ya, secara moral gitu ya. Tapi trust itu begitu. Jadi trust itu sama apa yang disampaikan dengan apa spesifikasi yang dia harapkan. Apa standarisasi yang dia patok dari sesuatu barang, produk atau seseorang, itulah trust, gitu ya. Jadi cara membangun trust, Anda harus benar-benar menampilkan, menghadirkan spesifikasi standar sesuai yang mereka harapkan atau sesuai yang Anda perjanjikan. Itu trust. Kalau Anda tidak komit, Anda tidak bisa menghadirkan itu, tidak bisa menghadirkan standarisasi itu. Seperti HP ini ya, HP ini ternyata gampang hang. HP ini ternyata gambarnya jelek, kok saya jadi lebih tua 50 tahun dibanding anak saya gitu ya. Gitu ya. Maka orang nggak mau beli HP ini tuh ya, nggak percaya iklannya nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi trust itu terjadi ketika produk kita atau diri kita ini hadir sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang kita omongkan, yaitu satunya kata dan perbuatan. Jadi pelajaran Islam, adab Islam itu menjadi kunci penting kita untuk sukses dalam berbisnis. Masalahnya adalah orang Islam itu ketika berbisnis mereka tidak benar-benar menerapkan adab sebagai seorang Muslim yang baik, sebagai seorang Islam yang baik, yang amanah, jujur, yang benar-benar melayani, tidak menang sendiri, mementingkan orang lain, begitu kan? Itu akan munculkan trust. Jadi sebetulnya dengan akhlakul karimah, ya. Orang akan trust gitu. Jadi kita itu kadang-kadang pusing, Pak, bagaimana supaya trust saya kok bingung. Ya sebetulnya balik.
Anda menjadi muslim yang baik nggak? Anda berakhlakul karimah nggak? Anda memiliki moral yang tinggi nggak? Anda memiliki kredibilitas yang tinggi? Karena sebetulnya kredibilitas itu kembali kepada bagaimana kita mengimplementasikan Islam secara maksimal. Kan begitu sebetulnya ya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul kan? Begitu kan? Jadi balik lagi lah ke agama kita. Itu sebetulnya kita itu muter-muter bingung. Wah, orang itu sukses. Bagaimana sih? Sebetulnya itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Oleh Rasulullah itu sudah diajarkan. Dalam Islam itu sudah ada semua. Cuman kita nggak tahu, kita nggak mendalami, kita nggak mempelajari, sehingga kita kebingungan. Kok kita tidak bisa sukses? Kita tidak dipercaya, kita tidak diyakini oleh orang lain. Begitu. Karena kita tidak mengamalkan, tidak mengamalkan secara menyeluruh. Kan sudah disampaikan. Udhulu fisil mikafah. Ya. Sampaikan semua itu masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Ya sampai ke service excellence, sampai orang puas gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke ya. Ada pertanyaan lagi, komentar? Semuanya sudah menulis itu nama lengkap dan NIM? Ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih luar biasanya ini di diskusinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Oke, semangat ya. Yang belum mengerjain tugas dan UTS, tolong kerjain tugas dan UTS, kirim ke email. Biar segera saya rekap di nilai. Dan insya Allah itu semua akan bermanfaat bagi Anda sekalian. Demikian kuliah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Bila ada yang tersinggung ya, tersindir. Semuanya buat kebaikan kita semua. Demikian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, semangat ya. Jangan patah menyerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi muslim yang baik, maka Anda akan menjadi pebisnis yang sukses. Amin. Jangan keluar dari ajaran Islam. Itu ilmu-ilmu hebat, ilmu luar biasa dari langit. Anda yakini itu, Anda pasti sukses. Ya, Anda akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyari core of the core yang ahli menolong kita. Jangan nyari pertolongan selain Allah. Mintalah tolong dari Allah, karena itulah ahlinya ahli dalam menolong manusia. Ahlinya ahli untuk mensukseskan manusia. Ahlinya ahli yang merubah nasib manusia. Udah. Bangun keyakinan itu. Ya, oke, sukses ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.